Law and Order. Yang bikin saya penasaran akhir-akhir ini memang tadi Pak, isu tentang banyak para artis papan atas datang berbondong-bondong ke Kementerian Hukum. Apa yang mereka sampaikan ke Bapak? Ada bagusnya juga Mbak Yana. Jadi pertama ini menyangkut soal kepastian soal hak. Undang-undang hak cipta kita sebenarnya sudah cukup bagus. Menyangkut, mengatur soal bagaimana kemudian seluruh karya cipta itu bisa dihargai karena punya nilai ekonomi yang cukup baik ya. Dan karena itu dilindungi oleh hukum, dilindungi oleh undang-undang, dan juga negara bertanggung jawab untuk melindungi itu. Nah karena itu bagi Kementerian Hukum saat ini sedang menunggu hasil inisiasi teman-teman di DPR untuk melakukan revisi undang-undang tentang hak cipta. Supaya bisa memberi kepastian baik kepada penciptanya, kemudian kepada musisinya, kemudian juga event organizer-nya, penyelenggara. Dan itu memang harus diatur, karena kalau tidak nanti bisa menimbulkan masalah. Jadi menyangkut intellectual property ini adalah sesuatu yang kita terikat juga dengan dunia internasional. Tetapi kita tidak berpikir soal keluar dulu, tetapi bagaimana kemudian kita lebih mengatur dan memberi kepastian hukum terhadap segala yang terkait dengan hak cipta. Secara spesifik Pak yang disampaikan misalnya Agnes Monica yang kemarin datang ke Bapak itu apa Pak? Yang dia inginkan dan yang Bapak sampaikan? Semuanya sama ya, hampir semua sama. Hari ini juga saya menerima teman-teman musisi yang Persatuan Komposer seluruh Indonesia juga meminta hal yang sama supaya ada pembenahan dari sisi penanganan lembaga manajemen kolektif. Kemudian yang kedua pembenahan terhadap lembaga manajemen kolektif nasional. Dan yang paling penting adalah bahwa lembaga manajemen kolektif nanti yang akan mungkin kita lakukan sedikit perubahan baik dari sisi jumlah maupun personilnya. Tapi juga yang paling penting karena di dalam praktek yang ada sekarang lembaga manajemen kolektif itu terlalu besar memungut fee buat lembaga manajemen kolektif dalam operasionalnya. Sehingga kita berharap mudah-mudahan nanti dalam revisi ini biaya buat teman-teman yang mengelola lembaga manajemen kolektif ini itu bisa bekerja lebih maksimal, tetapi memungut sesuatu yang melebihi porsi buat pencipta itu akan kita kurangi. Supaya nanti gairah untuk mendaftarkan seluruh karya cipta itu, hak cipta itu bisa berkembang. Sehingga nanti seluruh stakeholder bisa menikmati hasil karena potensinya sangat besar. Kalau tidak salah tahun lalu kita baru bisa mengkolek kurang lebih sekitar 160 miliar rupiah. Padahal potensinya bisa menjadi di angka 2-3 triliun rupiah. Itu artinya ada yang salah dalam hal mengkolek terhadap pengumpulan royalti tadi. Salahnya di mana sih Pak? Karena ini kan sudah menjadi persoalan yang sejak lama ya, bukan baru-baru saja. Karena kebetulan ini melibatkan Ahmad Dhani, Agnes Monica, dan rekan-rekan artis, jadi ini kemudian menjadi viral lagi. Begitu. Saya melihatnya bukan di personal masing-masing, tetapi di lembaga manajemen kolektif dan sistem yang mereka gunakan. Nah, ke depan kita harus membangun sebuah sistem yang menjamin bahwa sistem collecting yang berlaku itu dan pendaftaran terhadap semua karya cipta itu bisa dilakukan di lembaga manajemen kolektif. Dan kalau itu bisa dilakukan, saya rasa industri kreatif kita termasuk di dunia musisi itu akan semakin berkembang, Mbak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.